Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar sabda Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa atas karya pemeliharaan-Mu. Dan pada saat ini kami hendak bersama mendengar sabda-Mu. Urapilah kami semua agar kami dimampukan untuk memahami dan meyakini akan kebenaran sabda-Mu. Dan selanjutnya kami siap hidup di dalam terang sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudaraku, bacaan pada saat ini diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Yang demikian sabdanya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon, yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikian saudara bacaan kita dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Saudaraku, saya memberi tema pada saat ini yaitu mbawon. Sebuah kata yang mungkin jarang kita dengar, khususnya orang-orang di luar Banyumas atau Cilacap. Apa itu mbawon? Mbawon adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tani untuk ikut memanen padi khususnya. Jadi tenaga buruh yang ketika ikut memanen, nanti dia akan mendapat upah dengan cara pembagian dari hasil panenan yang dia peroleh. Bisa 1/6, bisa 1/7, atau 1/8. Tugas seorang buruh yang bawon ini adalah memetik padi atau memanen. Dan
pada bacaan kita saat ini, Tuhan Yesus ingin memberikan gambaran tentang bagaimana para murid harus melaksanakan tugas dengan gambaran dunia pertanian. Pada ayat 37, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sebenarnya Tuhan Yesus ingin menggambarkan apa ketika memakai istilah ini dalam dunia pertanian ini. Bacaan kita pada saat ini adalah bacaan yang mengisahkan bagaimana Tuhan Yesus berkarya ketika kembali berkeliling di daerah Galilea. Tuhan Yesus melihat bahwa di sana banyak orang yang sakit, banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Dan kita kenal dalam Injil Matius ini, Tuhan Yesus melaksanakan yang disebut dengan misi atau 3 misi. Yaitu yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah mengajar. Yang kedua adalah berkhotbah atau mengabarkan, mewartakan Injil. Dan yang ketiga adalah penyembuhan. Saudaraku, 3 yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini menggambarkan bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh hadir dan tahu tentang kebutuhan konkret manusia dan secara khusus orang-orang di Galilea. Pada ayat 35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ini ingin menggambarkan bahwa Tuhan Yesus itu betul-betul ingin mengenal bagaimana medan, bagaimana konteks kehidupan yang ada yang memang akan diselamatkan itu. Tuhan Yesus berkeliling, artinya Tuhan Yesus menjumpai langsung keadaan mereka. 3 misi yang dilakukan, mengajar, berkhotbah, dan menyembuhkan, adalah ingin menggambarkan tentang karya penyelamatan yang holistik, yang menyeluruh. Yaitu yang pertama, ketika mengajar, Tuhan Yesus sedang membuka kembali apa yang selama ini dipegang, yang menjadi landasan kehidupan orang-orang Galilea pada saat itu. Tuhan Yesus ingin kembali mengajarkan tentang hal yang benar, yang semestinya mereka lakukan, yang selama ini bisa jadi sudah dipahami berbeda. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus masuk kepada tataran kehidupan secara bersama. Dan dalam hal ini, hukum atau tata cara kehidupan atau peraturan-peraturan ini sama dengan kehidupan politis mereka. Yang kedua adalah berkhotbah atau menyampaikan berita keselamatan atau Injil. Ini kita pahami bahwa Tuhan Yesus juga berkarya dalam sisi iman. Dan yang ketiga, penyembuhan. Ini berarti bahwa Tuhan Yesus konkret hadir dalam kebutuhan masyarakat, yaitu kebutuhan sosial. Artinya bahwa 3 misi yang dilakukan Tuhan Yesus adalah misi yang holistik, yang menyangkut politik, yang menyangkut iman, dan sosial. Dan secara perspektif positif, Tuhan Yesus ingin mengajak murid-muridnya memahami bahwa tugas hadir kepada masyarakat itu bukan beban, bukan tanggung jawab yang dirasa itu sebagai tanggung jawab yang membebani. Tuhan Yesus ingin mengajak murid-muridnya memiliki perspektif positif. Makanya Tuhan Yesus menggambarkan di sini dengan istilah tuaian. Bukankah tuaian itu sesuatu yang mengembirakan? Panen itu sesuatu berkat. Sehingga ketika para murid diajak untuk berani ambil bagian dalam tugasnya, para murid harus melihat ketika dia hadir secara politis dalam lingkungan masyarakat, ketika dia harus mengabarkan Injil, ketika dia harus hidup dalam sosial menolong kebutuhan konkret masyarakat, itu bukan lagi beban, tetapi itu berkat.
Itu panenan yang harus dituai. Murid-murid harus memiliki perspektif yang positif ketika murid-murid itu bersedia dipanggil untuk melaksanakan misi. Sekali lagi, misi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu bukan melulu soal iman, tetapi juga bagaimana hadir dalam kehidupan konkret masyarakat dengan tata aturannya, hadir dalam kehidupan masyarakat dengan pergumulan mereka, dalam kelemahan mereka, dalam kemiskinan mereka, dalam sakit penyakit mereka. Tuhan Yesus hadir. Ini artinya mengajak kita semua saat ini, ketika kita gereja akan membuka kembali dalam aktivitas bersama dalam era new normal, gereja diingatkan bahwa misi gereja bukan hanya soal iman, tetapi misi gereja juga meliputi persoalan-persoalan tata aturan dan politik kehidupan bersama kita. Gereja juga harus memikirkan bagaimana penderitaan masyarakat dalam sakit penyakit, dalam kelemahan, dan dalam kemiskinan mereka. Mari Bapak Ibu, ketika nanti gereja sudah hadir kembali dalam misi pelayanannya, kita tidak terjebak hanya memikirkan soal iman, tetapi juga berpikir bagaimana gereja dalam new normal ini justru menjadi partner pemerintah, bagaimana membangun kondisi habit atau kebiasaan yang baru, yang mau tidak mau harus kita terima menjadi bagian dari perubahan kehidupan kita. Gereja tidak boleh sembunyi, sekaligus gereja juga tidak boleh antipati terhadap perubahan yang harus terjadi. Tetapi gereja hadir secara konkret, bisa membangun bersama peraturan-peraturan yang baru, bersama dengan masyarakat dan pemerintah untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Demikian juga gereja tidak boleh tutup mata dengan kondisi yang sekarang ini tentang kesehatan, tentang sakit penyakit yang masih harus kita hadapi, khususnya COVID-19. Gereja harus terlibat. Selama ini kehadiran gereja tentu adalah dalam rangka memberikan kekuatan, support, bahkan bantuan kepada para tenaga kesehatan. Ketika kita memang tidak bisa menjangkau, maka kita bisa memberikan bantuan kepada mereka untuk menangani saudara kita yang saat ini memang sedang ketakutan ketika keluarganya harus terpapar atau positif menderita COVID-19. Dalam tema bawon, perspektif positif, bahwa ada hasil panen yang melimpah, yang menunggu tenaga-tenaga untuk memanen. Saya, Bapak Ibu, terpanggil. Siapkah saya dan Bapak Ibu menjadi murid-murid Tuhan Yesus? Kalau dalam bacaan sekarang ini, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa panenan melimpah, tetapi pekerjanya sedikit. Bersediakah saudara menjadi pekerja-pekerja itu? Menjadi pekerja-pekerja yang tidak merasa terbebani, tetapi bersukacita, karena itu adalah berkat yang harus kita terima dengan ucapan syukur. Selamat menjadi pengikut-pengikut Yesus, dan pada saat ini kita akan bersama-sama masuk saat teduh. Kita akan mendengar pujian, saya mau ikut Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut
Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau